Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 16 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, salve para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Hari ini kita akan mengulik tentang bagaimana caranya mengampuni dengan lebih mudah. Loh, sebentar Coach Vincent, kok bisa mengampuni itu mudah? Bisa saja, asal kita mau, asal kita berserah pada Tuhan, ada caranya loh. Mari kita simak renungan pada hari ini oleh saya Reynold Vincent dari Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita dengarkan, kita simak bersama Bang Charles Peter Patiapon dari OCC Open Care Community akan membacakan Injil untuk kita renungkan. Bang Peter ini baru saja selesai operasi katarak. Jadi pelayanan pertama setelah beliau sembuh ada di Fresh Juice bersama kita. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, mengubah cara pandang terhadap seseorang itu bukan perkara yang mudah, tetapi bukan juga susah. Ada 3 caranya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44 tadi. Itu bisa kita praktekkan dengan 3 cara. Yang pertama, ampuni dulu dia. Ya opo carai, kata orang Malang. Nah caranya adalah kita terlebih dahulu berdamai dengan diri kita. Caranya bagaimana? Ya sesali dosa-dosa kita. Kita akui dosa kita itu ada. Dan kita sesali dosa-dosa kita itu. Tiap hari sebelum kita tidur. Kalau kita lakukan itu terus, kita tidak akan mudah menghakimi sesama lagi. Kenapa? Pertanyaannya, why? Kok bisa? Karena apa? Kalau kita terbiasa mengampuni dosa-dosa harian kita sebelum kita tidur, maka yang ada di pikiran kita, tiap hari kita membangun mindset bahwa kita ini juga orang berdosa. Kita ini juga perlu pengampunan. Kita ini juga perlu penyesalan. Kita ini juga adalah orang yang kotor juga di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita merasa kita kotor, maka kita tidak akan mudah mencap, menstigma, menghakimi orang sebagai orang yang lebih kotor daripada kita. Ampuni diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui mohon pengampunan pada Tuhan. Kalau kita tiap hari mohon pengampunan pada Tuhan, maka stok ampun kita berlimpah.
Bayangkan kita punya uang banyak, ya di dompet tebal dan seterusnya. Maka kalau ada orang minta uang pada kita, kalau kita mau, kita bisa dengan sangat mudah memberikannya. Demikian pula dengan pengampunan. Kalau tiap hari kita minta ampun sama Tuhan, kita kaya akan pengampunan. Lah kalau kita kaya akan pengampunan, ada orang minta ampun pada kita, kita kasih dengan mudah, bisa. Jadi secara psikologis seperti itu. Rekan-rekan semuanya, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Dan yang kedua, para sahabat Fresh Juice adalah bagaimana caranya kita mengubah pandangan kita tentang orang yang sudah menyakiti hati kita. Di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, yang saya pelajari, puji Tuhan saya sudah menjadi trainer NLP, sertifikasi saya yang terbaru di bidang itu. Sejak saya menjadi trainer NLP, saya sering memberitahukan, men-sharingkan pada semua orang tentang presuposisi. Presuposisi ini adalah cara pandang kita untuk melihat satu masalah, cara pandang kita untuk melihat orang lain, cara pandang kita untuk melihat problem yang kita hadapi. The map is not the territory. The map is not the territory adalah salah satu presuposisi yang digunakan di dalam NLP. Apa artinya? Saya mau tanya kepada sahabat semuanya. Pernah nggak disasarno? Disasarno. Ini mentang-mentang saya lagi ada di Malang sekarang. Kok disasarno? Pernah nggak disasarkan? Dibuat nyasar oleh Google Map? Saya yakin hampir semua dari kita pernah. Turn right. Belok kanan. Kuburan. Turn left. Belok kiri. Loh, jalan buntu. Ya, turn around. Rumah mantanku. Google Map atau map itu, apapun mappingnya, apapun map yang kita gunakan, itu bukan menggambarkan wilayah yang sesungguhnya. Jadi itu hanya panduan kita berjalan, tapi tidak menggambarkan situasi yang ada di sana. Barangkali sudah berubah situasinya. Lah buktinya rumah saya sudah dicat warna coklat, di Google Map tetap aja biru. Tetap aja. Maka apa maknanya bagi kita? Pikiran kita itu seringkali menyesatkan kita. Kenapa? Karena kita ini terlalu percaya pada sesuatu yang belum kita validasi sendiri. Gara-gara dia pernah menyakiti hati kita, kita mencap dia sebagai musuh. Padahal tidak keseluruhan dari orang itu jelek. Tidak seluruhnya jelek. Tuhan menciptakan manusia itu secitra dengannya. Betul? Nah kalau betul, pasti ada sesuatu yang baik di dalam orang itu yang bisa kita kulik. Jangan hanya mengulik, membicarakan kejelekannya saja. The map is not the territory. Pikiran kita ini kadang menyesatkan kita. Jadi mari kita keluar dari map kita itu, yang menghakimi orang itu, mencap orang lebih kotor dari kita, mencap orang sebagai musuh. Kita kulik kebaikannya. Kalau kita bisa kulik kebaikannya, kita identifikasi apa baiknya orang itu, satu saja. Gak ono api ya, pasti ada bagusnya. Satu saja, silahkan cari, pasti ketemu. Ketika kita sudah ketemu satu kebaikan saja, itu bisa kita jadikan modal untuk mengampuninya. Latihan. Jadi nggak simsalabim langsung bisa mengampuni dia, tuh tidak mungkin. Kita manusia, kita butuh berproses. Tuhan menyertai kita dalam proses itu, tidak meninggalkan kita dalam proses itu. Jadi cara kedua itu tadi adalah the map is not the territory. Begitu ya. Dan cara ketiga, para sahabat semuanya, adalah coba deh ingat-ingat pernah nggak kita menyakiti orang lain? Coba ingat-ingat dulu. Pernah nggak kita menyinggung perasaan orang lain sehingga orang itu marah pada kita? Pernah kan? Lah kalau pernah, para sahabat,
berarti kita sama dengan orang yang kita anggap musuh. Kalau begitu sama dong. Iya. Yang membedakan adalah mungkin orang itu tidak mau mengampuni kita, tapi kita mau mengampuni orang itu. Itu yang membedakan murid Kristus dengan bukan murid Kristus. Saya yakin semuanya pasti ingin disebut sebagai murid Kristus. Selevel lebih tinggi, 2 level lebih tinggi, 3 level lebih tinggi. Kalau di PT Nawa Data Solutions tempat saya bekerja disebut next level standard. Para sahabat, hidup ini belajar. Maka hari ini mari dengan 3 cara tadi kita belajar untuk memaafkan orang lain, sehingga kita nantinya akan bisa mengasihi musuh kita. Maka kita disebut sebagai murid Kristus yang sejati, dan kerajaan Allah sungguh tumbuh di dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini Engkau telah meneguhkan hati kami dengan firman-Mu, dengan renungan yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Ya Bapa, bantulah kami dalam proses untuk mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi orang yang kami anggap menyebalkan, mengasihi orang yang telah menyakiti hati kami dengan cara memaafkan, mengampuni orang tersebut. Berkaryalah Roh Kudus, dampingi kami, kuatkan kami, ubahlah kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Reynold Vincent untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.